Halo, selamat pagi semua buat rekan-rekan, para peserta workshop Bandarmologi 2.0. Terima kasih udah bergabung di sesi live Q&A part pertama dari workshop Bandarmologi online yang kita adakan, minggu ini dan minggu depan. Seperti rencana, seperti dijadwalkan, pada hari ini kita akan, menjawab dan membahas tentang part pertama dari materi workshop Bandarmologi yang sudah dikirimkan akhir pekan lalu, di mana kita akan fokus memahami dulu inti dan prinsip dari analisa Bandarmologi, inti dari prinsip bursa saham, bagaimana market bekerja, bagaimana bursa saham bekerja, bagaimana harga saham digerakkan, itu dulu tujuan dan, tujuan kita dalam workshop, part pertama ini. Nanti akan ada part kedua yang akan membahas tentang contoh kasus, materi, dan lain-lain yang akan diadakan minggu depan di part kedua. Seperti itu, dan pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan oleh rekan-rekan melalui form. Jadi udah disediakan form sejak awal workshop, sudah ada banyak pertanyaan yang masuk, saya lihat. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dulu untuk, bagian pertama dari live Q&A hari ini. Setelah pertanyaannya semua terjawab, setelah pertanyaannya semua terjawab, nanti kita akan coba buka live chat-nya, biar rekan-rekan bisa bertanya via live chat. Jadi sebenarnya ini awalnya rencananya diadakan melalui Zoom, cuma dari beberapa percobaan termasuk kemarin workshop Foreign Flow, Zoom itu banyak kendala dari koneksi, dari ini, dan nggak lebih nyaman. Jadi kita coba kembali, ini cuma kita akan buka live chat-nya, karena kemarin juga ada workshop Foreign Flow sebenarnya. Pada akhirnya kemarin tidak ada seorang pun peserta yang open cam, dan tidak ada seorang pun yang peserta yang ingin bertanya secara live melalui video dan audio. Jadi ujungnya cuma live chat juga sebenarnya. Jadi kita coba nanti akan buka sesi live chat, nanti tentunya biar rapi, nanti setelah form yang sudah saya menjawab pertanyaan via form dulu, seperti itu. Jadi kurang lebih begitu rencana sesi live Q&A part pertama ini, dan materinya tentunya bisa Anda saksikan di kemudian hari. Ini akan dari link yang sama, Anda bisa nonton ulang, bisa playback, dan lain. Jadi sebenarnya ada banyak manfaat dari workshop via YouTube ini yang lebih daripada Zoom yang nggak bisa di-playback, nanti harus di-upload ulang, harus diedit dulu ke YouTube, ujungnya lebih merepotkan. Kita coba dulu, semoga Anda bisa enjoy sesi workshop ini, dan lebih dari enjoy, semoga Anda bisa mengerti dengan baik dan dari materi yang dijelaskan, seperti itu. Oke, mohon maaf, seperti Anda lihat, saya nggak sedang di kantor seperti biasa. Jadi koneksi di tempat ini terkadang agak terganggu, tapi saya harap at least suara saya bisa dijelaskan dengan baik, didengarkan dengan baik, dan pertanyaan Anda bisa terjawab dengan baik. Nanti untuk part kedua harusnya saya bisa dengan memiliki koneksi internet yang jauh lebih baik, seperti itu. Oke, langsung aja saya coba ini. Saya coba jawab dulu pertanyaan-pertanyaan. Jadi buat rekan-rekan yang belum mengisi form sampai saat ini, mohon nanti tunggu aja sesi live chat supaya kami juga nggak bingung pertanyaannya masuk dari mana. Saya akan menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk via form pada hari ini. Nanti mungkin oke, sampai 10.20 deh saya kasih buka kesempatan Anda mengisi via form, dari form yang ada di kolom description di bawah. Anda bisa kirim situ, tapi saya mohon pertanyaannya hanya berkisar materi yang dijelaskan di video part 1. Jangan tanya, saham ini gimana, menurut Pak Arga gimana kenaikan saham Excel kemarin atau penurunannya, itu nanti. Itu part kedua, setelah kita belajar menggunakan tools-nya, kita belajar analisanya, baru bisa saya jawab. Sekarang saya nggak ada rencana untuk membuka tools, membuka grafik, karena bukan itu tujuan kita saat ini. Kita pahami dulu materinya, pahami dulu prinsip analisa bandarmologinya untuk hari ini. Oke, begitu aja. Jadi sampai 15 menit ke depan, 10.20, form masih dibuka, nanti sambil saya jawab semua pertanyaan yang masuk.
nanti setelah itu, akan kami mungkin ada sedikit setting sedikit perubahan setting, nanti kita akan nanti Anda bisa setelahnya Anda bisa menonton via ini, bisa bertanya via live chat yang akan saya baca secara langsung, seperti itu. Oke, langsung pertanyaan pertama, saya, datang dari Bapak Eman. Selamat pagi Bapak Eman. Pak Arga, Pak Arga cerita tentang, seorang pendeta yang ngikutin beli saham yang dibeli oleh LKH. Pak LKH ini belinya saham dalam jangka tahunan yang belikan Sultan Panjang Sabar. Bagaimana kita ngikutinya? Keburu duit habis, Pak. Apa kita juga harus tahu sifatnya bandar sebelum mengikutinya? Terima kasih. Jadi penjelasan dulu ya, ini memang itu cerita lama, ini workshop 5 tahun lalu pun sudah saya ceritakan dan 5, 6 tahun lalu Pak LKH memang masih bersifat masih, berinvestasi atau trading saham dengan metode Sultan Panjang Sabar dan dia tidak, apa ya, at least dari yang saya ketahui beliau dulu, kembali lagi saya tekankan dulu, jangan anggap itu sekarang. Dulu itu tidak, memposisikan dirinya tidak bertransaksi sebagai bandar yang menggoreng saham-saham yang beliau miliki. Jadi itu 2 hal yang sangat berbeda tentunya. Jadi kita nggak bisa menganggap Pak LKH bandar dulu. Pak LKH dulu metodenya beli, dengan metode Sultan Panjang Sabar berharap bandarnya ngegoreng. Tapi tentunya, semakin besar posisinya, semakin butuh waktu kesabarannya. Kayak gitu. Kalau Anda beli 1000 lot mungkin bandarnya ngegoreng tanpa harus mikir. Ya udah nggak apa-apa dinaikin juga daripada saya harus nunggu 10 tahun nunggu yang 1000 lot ini keluar, mendingan saya naikin nanti dia jualan di atas juga nggak apa-apa. Itu kalau 1000 lot. Kalau 10.000 lot mungkin beli lama. Kalau udah selevel Pak LKH mungkin bisa belasan tahun, tahunan atau puluhan tahun untuk nunggu harga sahamnya digoreng karena belinya banyak. Itu sebabnya tentunya beliau juga mau tidak mau akan meninggalkan metode tersebut dan lebih baik langsung berkolaborasi dengan pihak yang menaikkan harga sahamnya supaya seperti dijelaskan di YouTube, supaya kalau besok naik hari ini bisa beli. Dan tentunya ada transisi dari value investor jadi influencer itu transisi yang sangat dibutuhkan untuk kesuksesan. Jadi, itu salah satu yang perlu kita pahami. Jadi, kalau sekarang tentunya nggak butuh metode Sultan Panjang Sabar, kalau kita tahu kapan Pak LKH beli, nggak butuh itu, nggak butuh nunggu tahunan, ini bahkan di banyak kasus Pak LKH belinya hari ini, besok udah terbang. Kayak gitu, belinya juga langsung dari owner-nya, nggak harus dari retail, nggak harus diam-diam, belinya bisa sambil ketawa-ketawa, sambil minum teh dari owner-nya, kayak gitu. Value investing atau enggak, tentunya itu sama sekali tidak ada hubungannya. Untuk kondisi sekarang, itu nggak penting sama sekali. Bagi beliau pun saya rasa itu nggak penting, kecuali buat promosi. Buat promosi ini value investing banget, silahkan beli supaya saya bisa jualan. Seperti itu. Jadi itu lebih ke branding aja gitu, lebih ke label aja, nggak ada hubungannya sama kesuksesan beliau saat ini. Dan terbukti beliau lebih sukses, setelah memasuki era yang baru, era, influencer value investing. Seperti itu. Oke, eee, bahkan, dulu beliau nggak mengadakan seminar, sekarang tentunya kita tahu ada banyak seminar-seminar yang diadakan oleh timnya beliau. Seperti itu, untuk mempromosikan value investing, untuk menjaring lebih banyak lagi pahlawan bursa masuk ke dalam, metode value investing. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Dedi Mariono. Selamat, siang Pak Dedi Mariono, selamat pagi ya, baru jam 10. Pak Arga, apakah bisa dijelaskan strategi entry untuk corporate action, semisal right issue laporan keuangan, di mana kita tahu bandar punya ini besok ada penjelasannya, belum bisa saya jawab sekarang, ada chapter untuk iya harusnya ada chapter untuk menjelaskan sesi ini, kayak gitu. Jadi saya skip dulu, contoh NCKL, oke, ini, eee Oke, itu besok ada di penjelasannya, itu lebih ke contoh kasus spesifik, dan ada juga gitu, hampir semua pertanyaan tentang contoh kasus di hari pertama sebenarnya sudah dijelaskan, dari pengalaman sudah dijelaskan di materi part kedua, makanya memang sengaja kita bagi.
Oke, pertanyaan kedua dari Pak Dedi Mariono, berapa lama biasanya bandar do nothing? Saya nyangkut di saham sampai 3 bulan, bandarnya libur, apakah masih wajar? Kalau betul bandarnya libur dan membuat Anda nyangkut 3 bulan itu ya cukup lama sih, cuma masih dalam tahap wajar, belum keanehan. Cuma nanti pastikan lagi setelah workshop ini berakhir, setelah Anda bisa analisanya, apa betul bandarnya liburan atau sebenarnya setelah Anda beli bandarnya sudah jualan? Karena most of the time yang ditanyakan alumni itu bukan bandarnya liburan. Yes, nyangkut betul, beli di atas betul, udah itu harga sahamnya diam betul. Tapi sebelum harga sahamnya diam, bandarnya udah profit taking duluan, udah jualan duluan. Mungkin saat itu benar liburan, tapi yang buat dia jatuh itu bukan karena dia liburan, bukan karena tidak ada distribusi bandar, tapi karena memang sudah jualan. Mungkin bandarnya sudah fokus cari ngegarap, ngurus saham yang lain, atau mungkin barangnya sudah habis. Kalau barangnya sudah habis, misalnya di saham IPO, bandarnya nggak butuh jual lagi, bandarnya bukan hanya bisa liburan, bisa pensiun juga di saham tersebut. Dia fokus meng-IPO-kan saham lain, menggoreng saham lain, jadi itu bisa lama banget kalau bicara gitu. 3 bulan bukan waktu yang pendek kalau bandarnya sudah habis barang. 2 tahun pun waktu yang wajar-wajar aja, bahkan bahkan selamanya, sampai di listing pun itu mungkin. Jadi yang perlu kita perhatikan sebelum mengasumsikan bandarnya do nothing adalah apakah betul bandarnya do nothing, apakah betul setelah Anda beli, setelah Anda nyangkut, itu tidak ada aksi distribusi besar bandar yang membuat dia istilahnya ya dia benar-benar liburan atau fokus ke yang lain dan tidak ada kepentingan. Beda cerita kalau seperti yang saya jelaskan, habis bandarnya akumulasi dia liburan. Artinya apa? Artinya barangnya masih di mereka. Mereka masih punya kepentingan untuk kembali dari liburan mereka dan menggoreng sahamnya dan menjual ke pahlawan bursa di harga atas. Kepentingannya masih ada karena barangnya masih ada, baru mereka beli. Mereka liburan dulu aja setelah beli. Cuma kalau mereka sudah jualan, sudah profit taking dan lain-lain, ya tentunya nggak ada lagi kepentingan itu dalam jangka pendek. Jadi itu bisa waktu lama untuk menunggu. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Pak Arga, bagaimana outlook IHSG 3 bulan ke depan? Sama sektor mana yang akan manggung? Kalau sektor manggung mungkin pembahasan besok dan, di mana pada bulan ini kemungkinan RK rilis, April banyak dividen, Mei sell in May and go away. Sell in May dan go away sudah tidak terjadi lagi di bursa saham yang baru, jadi nggak usah kita khawatirkan, cuma laporan keuangan dan dividen tentunya bisa masih 1-2 bulan ke depan banyak terjadi. Cuma kalau Anda tanya outlook IHSG dan kembali lagi sell in May dan go away itu bukan bulan Mei ya. Dimulai bulan Mei, diakhiri bulan Oktober. Jadi Anda kalau mau mengkhawatirkan sell in May dan go away, Anda masih yakin akan terjadi, itu Anda harus khawatir dari bulan Mei sampai bulan Oktober, di mana ada tren kejatuhan harga yang terjadi dalam 6 bulan tersebut, bukan hanya bulan Mei. Bisa aja bulan Mei-nya harga sahamnya digoreng, dalam periode sell in May and go away berpengaruh dulu, tapi misalnya bulan Agustusnya dibanting, bulan Juninya dihancurkan bisa aja. Jadi kekhawatiran itu bukan bulan Mei kalau Anda mau khawatir akan sell in May dan go away. Cuma saya pribadi tidak khawatir dengan sell in May, go away, dan tidak khawatir bulan Mei karena hal tersebut. Kalau laporan keuangan dan dividen tentunya itu alasan yang bisa dipakai bandar untuk menggoreng saham atau memang ada bandar yang pengen dapat dividen, alasan untuk mereka mengakumulasi. Itu masih positif. Kalau IHSG ke depan saya hanya fokus ke foreign flow-nya. So far kondisi foreign flow IHSG masih dalam tahap wajar, masih menarik untuk diperhatikan. Saya nggak expect IHSG akan naik secepat sebelum pemilu. Tapi saya masih expect 3 bulan ke depan kondisi IHSG akan baik-baik saja, saya harap masih bergerak naik dan asing masih masuk walaupun speed kenaikannya tidak, terjadi, seperti bulan November sampai bulan, Februari kemarin. Mungkin itu kesimpulan saya, cuman saya nggak melihat ada bahaya saat ini, di mana kita harus mulai jualan, ini atau saya mulai takut ngurangin portfolio, megang cash dan lain-lain, saya nggak melihat ke situ. Oke, seperti itu kurang lebih jawaban saya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Tio Minar. Masih ada 5 menit kalau Anda mau bertanya via form, nanti via form akan ditutup jam 10.20. Oke, selamat pagi Pak Tio Minar.
Pak, saya ingin tanya, terkait mekanisme pergerakan harga. Yang ingin saya tanya, untuk harga terbentuk sendiri, apakah betul-betul terjadi transaksi jual beli? Atau misal ada saham gocap yang biasa diam, lalu ada bid harga tinggi, maka harga tinggilah yang, terjadi harganya. Terima kasih. Enggak, eee eee mekanisme pergerakan harga, harga hanya bisa naik jadi misalnya harga sekarang gocap. Kenapa harga sahamnya gocap? Karena transaksi terakhir itu ada di Gocap, itu aja alasannya. Nggak ada alasan fundamental, technical, value investing itu nggak ada sama sekali. Itu tidak punya pengaruh, nol pengaruhnya terhadap pergerakan harga. Kenapa harga saham Gocap? Karena transaksi terakhir ada di harga 50 dan dan banyak orang ingin menjual sahamnya di harga Gocap dan nggak ada yang beli atau yang beli nggak cukup banyak dengan nggak sebanyak yang mau jual. Jadi orang tetap mau jual di Gocap, jadi kalau Anda mau beli hari ini Gocap, mau beli besok Gocap, mau beli 1.000 lot lagi, 3 minggu lagi tetap Gocap karena orang tetap jualan di Gocap. Itu aja. Itu 100% itu seluruh penyebab pergerakan harga. Itu yang perlu dipahami para pahlawan bursa bahwa nggak ada hubungannya sama laporan keuangan. Kalau Anda baca laporan keuangan nggak jadi 51 harga sahamnya nggak ada hubungan sama sekali, kayak gitu. Terus gimana kalau tiba-tiba Anda nggak beli di harga 50? Anda pasang bidnya di harga 70, harganya di 50, orang jualan di 50. Tapi Anda pasang, saya beli, saya entry buy 10 lot di harga 70. Ketika Anda enter beli di harga 70, harga tetap akan 50 dan Anda akan membeli di harga 50. Itu aja. Anda tetap akan membeli saham tersebut di harga 50, bukan di harga 70. Walaupun Anda pasang ordernya di harga 70. Kenapa? Karena Anda cuma belinya 10 lot. Nah, anggaplah sementara yang jual di 50 masih ada 1 juta lot. Jadi untuk harga 51, seluruh orang yang jual di harga 50 harus dibeli dulu. Baru harga pindah ke 51. Jadi misalnya, kalau Anda mau menaikkan harga, anggap di 50 ada antrian jual 1 juta lot, di 51 ada antrian 500.000 lot, di 52 harga antrian 500.000 lot, atau 600.000 lot. Jadi ada 2,1 juta antrian jual di harga 50 sampai 52. Terus Anda pasang order di harga 70 sebanyak 2 juta lot, bukan 10 lot. Anda pasang antrian 2 juta lot di harga 70. Ketika Anda enter, Anda nggak beli di harga 70, sama. Anda akan beli 1 juta lot di harga 50, lalu harga akan naik ke 51, ada 500.000 lot, Anda akan beli 500.000 lot di harga 51, dan ada 600.000 lot di harga 52, Anda akan beli 500.000 lot lagi di harga 52, karena Anda belinya 2 juta lot. Artinya nanti di harga 52, harga akan ketika Anda enter beli di harga 70 sebanyak 2 juta lot, Anda akan tutup di harga 52, harga akan berubah ke 52 dan masih ada antrian 100.000 lot dan Anda akan punya saham ini sebanyak 2 juta lot. Di harga ya average ya 50, sekian atau 51 karena Anda beli di harga 50 sampai 52. Nggak ada cara lain, nggak bisa Anda transaksi di harga lain, tiba-tiba harga naik tanpa membeli antrian di bawah. Kecuali memang pernah ada kasus-kasus khusus di mana memang BEI sepertinya ada fitur skip antrian, hanya buat bandar, bukan buat retail. Tapi waktu itu kami pertanyakan, kami buat podcast-nya, kayaknya setelah itu dilarang fitur skip antriannya karena sebenarnya nggak fair. Cuma kalaupun ini yang pasti Anda nggak bisa. Kalau bandar bisa aja bisa, dulu ya, sekarang saya nggak lihat itu terjadi lagi, di mana bandar tiba-tiba bandar bisa langsung beli di 70, udah itu dia guyur lagi balikin ke 50 besoknya. Di penutupan dia beli lagi ke 60, nggak beli yang di antrian 50, terus guyur lagi ke 50, biar bisa menyerap sebanyak mungkin uang pahlawan bursa. Coba itu kejadian, itu case yang pernah terjadi di tahun lalu, cuma so far setahu saya fitur skip antrian itu udah nggak available lagi buat bandar saat ini.
Ada pernah video podcast-nya itu kejadian unik, cuma kita anggap nggak ada dulu yang pasti buat retail nggak ada cara skip antrian. Nggak bisa harga tiba-tiba naik kalau ada orang jual di harga bawah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Afrilendi, apakah semua saham selalu ada market maker-nya atau ada juga seharga saham yang terbentuk secara natural? Ada saham-saham yang terbentuk secara natural. Saya jelaskan dalam teori mobil butut, saya jelaskan pemilik perusahaannya sendiri stres, kenapa harga sahamnya natural, kenapa harga sahamnya nggak digoreng. Padahal fundamentalnya bagus. Fundamentalnya bagus, kinerjanya bagus, cuma harganya hancur. Kayak gitu. Kenapa? Karena bandar IPO-nya sudah jualan, sudah happy, sudah fokus ngegoreng saham lain, sementara pemiliknya nggak ngebandarin, jadi terbentuk secara natural. Ada saham yang terbentuk secara natural ada, umumnya saham gocap itu sudah terbentuk secara natural atau saham-saham yang hancur, nggak liquid, nggak naik kayak gitu. Sama aja, sama seperti dalam teori mobil butut, ada nggak mobil yang nggak ada supirnya? Ada, mobil yang nggak ada supirnya, kayak gitu. Ada aja kayak gitu. Cuman ada nggak mobil yang jalan sampai tujuan tanpa supir? Itu nggak ada. Itu nggak bisa terjadi, kayak gitu. Kita nggak usah ngomong mobil listrik dulu lah, karena mobil listrik kan dibandari sama AI yang mengatur ini oke, itu kita skip dulu. Tapi intinya, mobil, sebagus apapun mobilnya, tidak akan pernah bisa bergerak kalau nggak ada supir. Begitu juga dengan saham. Ada saham yang, ini ada, cuma apakah ada saham yang bergerak secara signifikan? Mungkin kalau naik 1, 2%, udah itu turun lagi, bisa aja retail tektok-tektok bid over kayak gitu. Cuma kalau ada pergerakan signifikan, ada pergerakan yang layak untuk kita ikuti, yang membuat kita layak untuk membeli saham tersebut, itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada bandar, tidak ada supirnya, seperti itu. Jadi ada, tapi ya sama seperti ada aja mobil yang, tidak ada supirnya ada. Cuma nggak ada mobil bergerak yang tidak ada supirnya. Tidak ada mobil sampai tujuan kalau tidak ada supirnya. Begitu juga dengan saham. Sesimpel itu sih, kayak gitu. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya Pak Gelar Sabdo. Berapa lot minimal transaksi untuk dapat menggerakkan harga saham? Bagaimana rules-nya? Sudah dijelaskan di chapter How the Market Works, bagaimana cara menggerakkan harga. Jadi tergantung berapa ininya, tergantung berapa lembar sahamnya, berapa banyak antrian dijualnya. Tadi saya katakan contohnya di saham 50 butuh beli 2 juta lot untuk naikin ke 52. Karena ada antrian 1 juta lot di 50, 500.000 lot di 51, 500.000 lot di 52. Butuh 2 juta lot. Mungkin kalau tergantung, kalau antriannya cuma 10.000 lot di 50, 10.000 lot di 51, 10.000 lot di 52, coba butuh 30.000 lot untuk menaikkan ke 52. Kayak gitu, itu rules-nya dan itu satu-satunya rules. Saya sebenarnya dulu agak bingung karena ada banyak investor tidak mengerti bagaimana mekanisme pergerakan harga. Jadi dia sampai tengah malam baca laporan keuangan, dia kira kalau harga saham akan naik kalau dia baca laporan keuangan. Padahal itu salah sama sekali. Itu kebohongan publik kalau mengatakan harga saham akan naik kalau Anda baca laporan keuangan atau kalau Anda hafal nama candlestick atau karena Anda ikut workshop endarmologi, itu kebohongan publik. Itu sesat yang mengajarkan hal tersebut. Kalau bilang, wah kalau Anda baca laporan keuangan nanti Anda cuan, Anda itu bohong. Itu kebohongan, murni kebohongan, karena bukan itu mekanisme pergerakan harga. Cuman kenapa nggak diajarin mekanisme pergerakan harga? Menurut saya untuk ekosistem bursa. Saya kayak bingung kenapa orang nggak ngerti dan ternyata setelah saya lihat metode untuk metode dasar pengajaran para pahlawan bursa, investor retail, ternyata memang nggak dijelaskan. Dijelaskan lihat fundamental perusahaan, lihat makroekonomi, lihat trennya, lihat prospeknya, semua harus dilihat kecuali lihat bid offer-nya dan kecuali diajarkan bagaimana menaikkan atau menurunkan harga. Itu malah nggak diajarkan mungkin demi kebaikan bursa, demi terus meningkatkan pahlawan bursa di bursa kita. Jadi itu memang metode pengajaran di bursa memang sengaja tidak ditunjukkan itu, walaupun itulah peraturan yang berlaku di bursa. Kayak gitu. Bursa nggak ada peraturan di bursa kalau ada 10.000 orang baca laporan keuangan maka harga sahamnya naik 2%, nggak ada. Nggak ada, seperti itu. Jadi rules-nya seperti itu. Kalau Anda belum paham, bisa nonton lagi yang penjelasan di Samior, itu saya jelaskan dengan lebih baik. Saya nggak akan bisa jelaskan secara live gini lebih baik daripada chapter tersebut.
Bagaimana screening saham? Untuk screening saham nanti di akhir-akhir part kedua saya akan jelaskan, ada materinya, jadi belum bisa saya jawab sekarang. Dari Pak Dimas Aji Saputro, selamat pagi Pak Dimas. Pak, tolong diberi lagi contoh markup dan markdown pada saham. Markup dan markdown pada saham, ya kalau contoh ya nanti aja, pas ada grafiknya, pas ada tools-nya, kita akan banyak melihat saham yang di-markup dan markdown. Kalau memang yang Anda butuhkan contoh ya, kayak gitu. Kalau Anda, selama Anda sudah mengerti markup itu apa, markdown itu apa, itu udah good enough untuk saat ini. Seperti itu. Dari Pak Effendi, apakah definisi tebal tipis bid offer menurut tim CTS? Misalnya jumlah lot minimal dianggap tebal untuk bid offer 1.000 lot dianggap tebal atau, nilai angkanya lain. Ya tentunya tebal tipis nggak bisa kita kasih standar 1.000 lot, kayak gitu. 1.000 lot di saham Toto itu udah kerasa tebal karena biasa sehari-hari 5 lot, 10 lot, 20 lot. Tetapi, 100.000 lot di saham Goto itu terlihat tipis. Jadi beda di setiap saham ya, ya intinya standarnya aja berapa, atau butuh berapa M sih buat naikin satu ini, kayak gitu. Untuk naikin satu bit dari 50 ke 51 atau dari 50 dari 75 ke 76 kayak gitu butuh berapa M ya. Tapi tentunya nggak bisa dibuat standar karena setiap saham berbeda, bandarnya berbeda, kepentingannya berbeda, kalau kita kasih standar pun nggak akan relevan, kayak gitu. Misalnya standarnya 50.000 lot kayak gitu, kok kita rata-rata semua saham 50.000 lot, tapi ternyata ada saham yang 1.000 lot aja sebenarnya udah nggak naik-naik, kayak gitu. Sementara itu terasa sangat rendah, itu pun bisa. Apakah tampilan data analisis bandarmologi sama antara Stockbit dan CTS? Jadi, Stockbit, jadi ada beberapa alumni kami memang coba mengembangkan sistem, salah satunya adalah tim Stockbit. Tapi kenapa itu dulu bisa terjadi, karena dulu memang kami menjelaskan secara simpel dan dulu kita ngomong 7 tahun lalu, 8 tahun lalu ketika Stockbit mulai berdiri, mulai mengembangkan analisa bandarmologi, memang detektor toolsnya masih sangat simpel. Jadi itu yang dikembangkan. Kalau Anda bilang itu sama, yes, sama tools kami mungkin sekitar 7 tahun lalu sama. Kalau sekarang sudah sangat berbeda, metode analisa bandarmologi sudah semakin kompleks dan sekarang kami tidak menjelaskan rumus-rumus dari toolsnya. Kalau dulu saya jelaskan aja, menurut saya orang butuh mengerti. Untuk percaya butuh mengerti. Jadi kami jelaskan semua. Cuma yes, ada yang jadi mengerti, tapi ada yang jadi buat tiruan-tiruannya, KW-KW-nya termasuk Stockbit. Jadi workshop bandarmologi udah lebih dulu ada, tools sudah lebih dulu ada daripada Stockbit launching di bursa kita. Karena saya kenal founder yang launching, bahkan salah satu promo marketing mereka di awal launching adalah di gathering yang kami adakan, foundernya sendiri datang. Seperti itu. Oke, selanjutnya sebaiknya dalam menganalisis data bandarmologi merupakan pergerakan sebaiknya dalam menganalisis data bandarmologi menggunakan pergerakan bid offer rentang waktu yang digunakan lama. Bid offer itu tidak banyak gunanya untuk, menganalisa pergerakan bandar. Karena bid sedang menggambarkan, berapa banyak, bandar atau retail ngantri beli dan offer sedang banyak menggambarkan berapa banyak bandar atau retail antri jual. Sama sekali tidak menggerakkan harga, yang penting adalah pembelian, artinya bukan ngantri beli, tapi beli dan penjualan. Makanya fokusnya di broker summary, bukan bid offer. Broker summary sedang mencatatkan berapa banyak bandar membeli dan berapa banyak bandar menjual. Sorry. Seperti itu, sorry. Lampunya jatuh. Sebentar, saya perbaiki. Oke. Seperti itu. Jadi bid offer tidak perlu Anda khawatirkan. Sorry. Oke. Bid offer tidak perlu Anda khawatirkan, tidak perlu diteliti lebih jauh. Seperti itu. Oke. Bisa dijelaskan lagi mengenai markup dan markdown beserta contohnya? Saya nggak ngerti apa yang perlu dijelaskan. Kalau contoh sahamnya nanti besok, kita bisa jawab masing-masing. Cuma yang butuh dijelaskan mungkin karena sudah ada penjelasannya, jadi mungkin kalau nanti di sesi live bisa lebih spesifik menjelaskan apa yang Anda pengen saya jelaskan, seperti itu. Kalau contohnya nanti
Pas ada sahamnya di part kedua kita bisa cari contoh-contohnya saham yang sedang di-markup atau di-markdown. Eh, Oke, pertanyaan kelima masih dari Pak Effendi. Saya masih kurang paham, Bandar membeli saham dalam broker A kemudian menjual di broker B. Bagaimana cara perpindahan sahamnya? Apakah bisa terdeteksi di sistem? Apakah saham Bandar bisa dipantau melalui data daftar pemilik saham? Oke, jadi cara pindahnya gampang, jadi nggak harus Bandar. Bandar bisa membeli pakai broker KZ, jual pakai broker AK, bisa beli pakai BK, jual pakai AK bisa aja. Tapi bukan cuma Bandar, ini fitur yang bisa digunakan retail juga. Anda bisa beli, pakai broker Stockbit, jual pakai Ajaib. Beli broker ajaib, jual pakai Mirai, Anda pun bisa. Caranya Anda tinggal hubungi marketing sekuritasnya dan bilang, "Saya mau transfer saham saya ke rekening saya yang di tempat lain, di sekuritas lain." Kalau nggak salah bayarnya 20.000, butuh waktu 2-3 hari, saham Anda akan ditransfer. Anda beli 1.000 lot di Ajaib, Anda bisa transfer ke Stockbit. Bisa dilakukan dengan mudah. Dengan catatan pemiliknya harus sama. Jadi ini bukan transaksi, ini cuma pindah barang. Pindah barang artinya pemiliknya harus sama. Anda nggak bisa, ini yang bertanya Pak siapa tadi? Pak Effendi nggak bisa transfer barang ke saya melalui metode itu nggak bisa. Karena kita dua orang yang berbeda, punya SID identitas yang berbeda. Kalau terjadi transaksi antara kita, harus melalui transaksi. Ada proses jual beli. Anda memberikan saham, saya memberikan uang, itu namanya transaksi. Kalau transaksi itu harus dicatat di bursa kita, baik di pasar reguler atau pasar nego. Tapi kalau transfer barang sesama itu tidak butuh dicatat. Jadi apakah bisa terdeteksi? Tidak bisa terdeteksi karena itu adalah fitur yang disediakan bursa untuk transfer barang. Bandar boleh beli pakai sekuritas A, jual pakai sekuritas B, itu privilege yang diberikan bursa kepada bandar, juga buat retail. Saya harus fair, retail juga boleh melakukan itu. Kayak gitu. Cuma, terus bagaimana analisa bandarmologi? Terus gimana efeknya? Artinya apa? Artinya metode analisa bandarmologi yang harus dikembangkan itu tidak boleh hancur kalau bandarnya pindah barang. Apapun metodenya, kalau bandarnya pindah barang, metodenya sudah tidak berhasil lagi, itu tidak bisa digunakan. Itu sebabnya saya udah jelaskan kan ada metode-metode. Metode yang dijelaskan di workshop ini itu tidak berguna, tidak akan kacau kalau bandarnya pindah barang. Karena kita menganggap bandar pindah barang adalah sebuah kepastian yang akan terjadi yang dilakukan oleh bandar. Bukan kemungkinan lagi, memang sebenarnya kemungkinan, cuma kita anggap aja kepastian. Pasti bandar bisa pindah barang, jadi nggak mungkin kita ngikutin satu broker terus, itu sesat. Yang mengajarkan, orang mengajarkan seperti itu. Ini MG beli, kita ikutin aja MG terus. Ya mungkin MG bandar, betul MG beli, cuma bukan berarti dia hanya bisa menjual pakai MG. Dia bisa menjual pakai broker apapun bisa. Jadi metode ngikutin MG atau AK atau BK itu tidak berguna untuk membaca pergerakan bandar karena bandarnya pindah barang. Bukan itu metode yang diajarkan di workshop ini. Itu sudah kami ketahui jauh sebelum kami membuat sistem bandarmologi, jauh sebelum kami menjelaskan cara menganalisa pergerakan bandar. Jadi tidak bisa terdeteksi di sistem BEI sekalipun karena itu bukan transaksi. Tidak ada kewajiban mencatat sistem yang bukan transaksi kayak gitu. Perpindahan barang yang bukan transaksi perpindahan kepemilikan. Broker summary mencatat perpindahan kepemilikan. Ada perpindahan uang dan saham dalam transaksi tersebut, itu namanya transaksi, dan transaksi hanya bisa terjadi dari dua orang yang berbeda atau dua institusi yang berbeda. Nggak boleh saya beli saham saya sendiri, itu nggak boleh meskipun saya pakai dua broker. Bisa, cuma nggak boleh. Kalau Anda melakukan itu, Anda akan diberikan warning sama bursa, akan dihubungi, lama-lama Anda diberikan email, kalau Anda melakukan 3 kali, kalau nggak salah Anda akan disuspend akun Anda. Seperti itu. Jadi bandar bisa membeli sahamnya sendiri bisa, cuma harus pakai nama saham yang berbeda.
untuk naikin atau nurunin harga misalnya. Apakah kepemilikan saham Bandar bisa dipantau melalui daftar pemilik saham? Ada yang bisa, ada yang tidak. Ada chapter penjelasannya, ada tools-nya, coba saya nggak bisa bilang 100% bisa, bahkan bandar yang baik itu, bandar yang mapan, yang baik, yang terstruktur dengan baik, itu pergerakannya harga sahamnya bisa naik luar biasa, bisa turun luar biasa tanpa ada perubahan kepemilikan dari para pemegang saham mayoritas, dari para big player-nya. Itu adalah saham yang punya struktur bandarmologi yang baik, seperti itu. Seperti saya jelaskan kalau Anda nonton podcast kami terakhir tentang BRIS, harga sahamnya bisa naik 100% lebih tanpa ada perubahan kepemilikan dari Mandiri, BRI, dan BNI yang pemegang saham 90% dari saham tersebut. Itu bandar yang baik. Nggak ideal memang kalau 90% yang dimiliki raksasa, cuma itu contoh bahwa kepemilikan tidak berubah tapi harga saham bisa naik karena mereka bertransaksi dengan akun-akun yang memang dipakai untuk menggoreng saham, bukan akun-akun yang terlihat transaksinya di bursa. Seperti itu. Oke, dari pertanyaan dari Pak Karisma Adi. Selamat siang Pak Karisma. Dari strategi follow the giant, bagaimana cara kita sebagai retail membeli saham agar kita tidak mengganggu pergerakan bandar? Itu akan dijelaskan besok. Sorry, di part kedua. Apakah lonjakan frekuensi besar dalam satu saham saat market berlangsung berbanding lurus dengan aksi akumulasi bandar? Frekuensi analysis itu salah satu riset paling tua yang pernah kami buat, yang pernah saya lakukan. Riset itu berjalan sampai 2-3 tahun kalau nggak salah. Cuman pada akhirnya kami buang. Jadi ada banyak riset. Jadi Anda punya tools ini, diajarkan ini, itu based on banyak riset yang kami lakukan dan percayalah, sebanyak-banyaknya yang Anda pelajari dalam workshop ini, Anda akan menyadari sampai minggu depan banyak banget yang akan kami ajarkan di sini. Percayalah, lebih banyak lagi yang dibuang. Salah satu yang dibuang adalah frekuensi analisis. Kayak gitu. Jadi kami nggak bisa bilang nggak ada korelasi antara akumulasi dengan frekuensi yang kecil, salah. Frekuensi yang kecil dan transaksi yang besar, bukan frekuensi yang besar sebenarnya. Kalau yang menjelaskan frekuensi, logikanya seperti itu. Cuma bagi kami analisa frekuensi itu bukan analisa yang worth it untuk dicoba karena lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Lebih banyak misleading-nya daripada membantunya. Dan karena tidak ada cara untuk mengetahui mana yang misleading, mana yang berhasil, jadi mendingan tidak digunakan. Beberapa tahun setelah riset itu kami buang, ada lagi yang muncul dengan riset frekuensi analysis, sempat populer sebentar, tapi sekarang setahu saya sudah nggak dipakai lagi. Mereka pun sadar ternyata nggak berguna, seperti itu. Itu sih bagi pandangan kami. Cuma kalau Anda merasa berguna analisis frekuensi, silahkan. Cuma saya sih tidak mengajarkan sesuatu yang menurut saya tidak works. Seperti itu. Berapa lama time frame Pak Arga gunakan untuk menganalisa bandar sedang akumulasi sebelum harganya digoreng? Itu nanti di part kedua akan ada dijawab secara jelas. Dan satu lagi, akumulasi dan digoreng itu nggak harus jadi dua periode yang berbeda. Bisa harga sahamnya digoreng sambil bandarnya terus akumulasi. Kayak gitu. Jadi nggak harus itu dua fase yang berbeda ya. Bisa digoreng sambil akumulasi. Contohnya, kembali lagi ya, kalau Anda nonton podcast kami terakhir tentang Sambris, itu Sambris terus diakumulasi dan terus digoreng. Kayak gitu. Ada periode bandarnya akumulasi, harga sahamnya turun atau sideways, ada. Cuma selama 4-5 bulan terakhir terus diakumulasi dan terus digoreng. Oke, apakah ada filter untuk saham yang diakumulasi do nothing? Nanti ada pembahasannya. Bagaimana biasanya langkah Pak Arga menemukan satu saham? Oke, itu pun nanti screening saham, entry point, exit point, itu nanti semua di part kedua. Itu belum pembahasan part pertama. Pada 5 aksi yang dilakukan bandar, markdown, bagian markdown, untuk contoh kasus MTEK sepertinya sedang terjadi diborong oleh MTEK sendiri dengan broker YP, chartnya terlihat sideways beberapa bulan. Ya, saya belum bisa menjawab untuk MTEK karena harus kita lihat dulu contoh kasusnya. Mungkin ini
Beberapa pertanyaannya tolong ditanyakan ulang di part kedua nanti. Sebagian akan udah terjawab tentunya ketika Anda menonton part kedua. Seperti itu. Untuk sekarang saya belum buka tools, belum tahu juga jawabannya seperti apa, karena itu case by case. Dan itu kondisi aktual. Oke. Pertanyaan Pak Firman, apakah ada perbedaan antara urutan aksi yang dilakukan bandar pada sebuah emiten? Seperti saham digoreng, saham gorengan dan saham LQ45 yang fundamental bagus dan tidak bagus. Apakah ada perbedaan aksi yang dilakukan bandar pada sebuah emiten? Seperti gorengan dengan saham LQ45 tentunya ada ya. Bandar yang berbeda punya style yang berbeda, sama seperti supir yang berbeda bisa menyetir dengan cara yang berbeda, dengan style yang berbeda walaupun sama-sama tujuannya sampai tujuan. Walaupun sama-sama mau nyetir dari Jakarta ke Bandung, style-nya bisa beda, speed-nya bisa beda. Kayak gitu. Jadi tentunya ada perbedaan, itu gunanya kita harus menganalisa, mempelajari dan terbiasa mengikuti bandar-bandar tertentu. Yang punya fundamental dan bagus dan tidak bagus juga ada, seperti dijelaskan dalam teori mobil butut dan mobil bagus. Mobil butut dan mobil bagus sama-sama bisa sampai tujuan. Mobil butut bisa lebih kencang daripada mobil bagus, cuma cara nyetirnya pun selalu berbeda. Kayak gitu. Kalau valuasinya murah dan mahal tidak ada hubungan sama sekali. Fundamental sudah dihapus, jangan lupa. Nggak ada hubungan sama sekali. Tapi perusahaan bagus dan perusahaan jelek, perusahaan beneran dan perusahaan abal-abal, beda cara nyetirnya. Valuasi murah dan valuasi mahal tidak ada hubungan. Toh kalau habis valuasi murah digoreng jadi mahal kan. Terus cara nyetir bandarnya harus berubah kan nggak juga. Kayak gitu. Itu ilusi itu. Yang mempunyai dividen yield tinggi dan tidak dividen, saya rasa enggak juga sih kayak gitu. Saya rasa enggak sih, kalau itu saya belum pernah berpikir ke itu, kalau valuasi saya sadar nggak ada hubungannya, cuma kalau dividen harusnya nggak berubah sih. Nggak membedakan gitu, jadi kalau dividen yield tinggi pasti gerakannya lambat, kalau digoreng tinggi, kalau dividen yield terendah, nggak bagi dividen kayak gini, enggak juga sih. Kayak gitu, bukan berarti yang dividen yield-nya tinggi, akan digoreng lebih tinggi daripada yang dividen yield-nya rendah, ya enggak, brand digoreng jauh lebih tinggi daripada BRI, daripada Mandiri, kayak gitu. Cuma memang yang bisa tambahan kalau Anda hubungan fundamental, saham-saham terbaik di bursa umumnya saham busuk. Itu benar, kayak gitu. Cara saya lihat cuma saham-saham yang naik paling tinggi itu umumnya saham-saham perusahaan busuk. Kayak gitu, itu benar. Jadi, kalau Anda tanya, apakah saham fundamental busuk punya potensi digoreng lebih tinggi daripada saham fundamental bagus? Jawabannya yes. Kayak gitu. Kalau Anda tanya, punya potensi digoreng lebih tinggi dalam waktu 6 bulan, misalnya jawabannya yes. Saham busuk punya potensi digoreng lebih tinggi. Ingat, kita sekarang bukan zaman value investing, tapi busuk investing. Kayak gitu, itu ya. Cuma kalau style-nya berbeda iya, terus kalau Anda tanya, apakah saham fundamental bagus akan lebih nyaman, pergerakan bandarnya akan lebih elegan dari saham fundamental busuk? Jawabannya juga iya. Lebih enak, lebih tenang ngikutin saham-saham fundamental bagus karena cara gorengnya pun lebih baik, cara nyetirnya pun lebih nyaman daripada saham-saham fundamental busuk. Jadi kalau tanya bagusan mana terserah Anda. Anda menganggap saham yang naiknya pelan-pelan lebih bagus, naik turunnya pelan-pelan lebih bagus, bukan cuma naik ya, saham fundamental bagus juga bisa turun, tapi pelan-pelan itu lebih bagus, atau yang naik turunnya serampangan tapi lebih tinggi lebih bagus, ya terserah Anda. Kayak gitu. Jadi itu valuasi tidak ada hubungan, dividen tidak ada hubungan. Tapi perusahaannya beneran ada atau tidak, beneran punya menghasilkan uang, bagi dividen nggak mungkin bangkrut atau tidak, itu ada hubungannya. Kayak gitu. Memberikan dividen mungkin ada gunanya, tapi bukan dividen yield tinggi dan rendah ya. Kayak gitu. Bukan berarti dividen yield tinggi harganya naik lebih tinggi, gitu enggak juga. Apakah pada saat markdown bandar melakukan aksi distribusi? Kalau ada tolong contoh kasusnya, kembali lagi contoh kasus saya harus skip dulu ketika ada tools dan ada ininya. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum kita buka sesi live chat. Dari Pak Purnomo, berapa jumlah hari minimum kegiatan akumulasi? Oke, masih ada ternyata pertanyaan yang masuk. Oke.
Dari Pak mana tadi? Wah, banyak. Mana tadi terakhir? Oh, sebentar, saya kehilangan. Oh, banyak, masih banyak pertanyaan. Berapa jumlah hari minimum dari kegiatan akumulasi dapat disebut akumulasi bandar? Itu nggak ada acuannya, akan dibahas nanti. Indikator mana yang valid mendeteksi akumulasi nanti? Net broker. Jumlah net broker buy lebih sedikit sell atau jumlah. Oh, itu nanti itu dijelaskan di tools, Anda nonton dulu toolsnya, materi part keduanya mungkin baru ditanyakan biar lebih enak saya jawabnya juga. Dan nanti, untuk, menjadi bandar tentu perlu modal, pengetahuan dan lain-lain. Mau tanya tentang biaya tentang besaran biaya langsung atau biaya untuk buy dan sell? Maksud saya, apakah modal sebesar 25% dari Scriptless bisa dialokasikan untuk biaya langsung? Waduh, sebentar, pertanyaannya berubah terus, ada pertanyaan masuk terus sehingga saya kehilangan ini saya sebentar. Oke, mana pertanyaan hilang? Oke. Apakah modal 25% dari Scriptless bisa dialokasikan untuk biaya langsung cukup untuk menjadi bandar, biaya yang masih perlu ditambah sewa influencer? Sorry. Ini bukan workshop untuk menjadi bandar dan simpelnya ada juga, saya Zoom meeting, ngobrol meeting dengan orang-orang yang pengen membandari saham miliknya sendiri dan biayanya sangat berbeda. Nggak, saham dengan market cap yang sama aja bisa beda tergantung jumlah Scriptless-nya, sahamnya sekarang ada di mana gitu. Kalau sahamnya ada di retail, harga sahamnya udah gocap, tentunya modal buyback-nya lebih murah. Kalau sahamnya sebagian di reksadana, harus dikumpulin dulu dari reksadana, baru kita goreng, tentunya biayanya lebih mahal. Banyak sekali variabel yang, membuat yang dibutuhkan untuk mengikuti memprediksi berapa modal ideal untuk menggoreng saham yang bersangkutan. Paling murah adalah saham IPO, baru IPO langsung digoreng, karena modalnya paling kecil. Tapi kalau sahamnya sudah di retail, sudah di publik, sudah, pindah ke banyak pihak, seringkali butuh waktu lama. Jadi simpelnya saya nggak bisa jawab pertanyaan ini dengan mudah, bahkan ini, pemilik yang nanya aja, saya kira-kira butuh modal berapa Pak? Ini perusahaan saya, ini fundamentalnya, ini ininya, saya punya berapa saham, saya akan nanya lagi, minta DPS-nya dulu, daftar pemegang, sahamnya dulu, baru saya bisa buat estimasi, kira-kira Anda butuh biaya berapa. Kayak gitu. Tanpa itu saya nggak bisa menjawab seperti itu, belum lagi ditambah sewa biaya influencer, akun nomine, dan lain-lain, tentunya itu ada biaya. Jadi itu nggak bisa disebut angka tanpa analisa yang lebih jelas. Istilahnya nggak 1 minggu itu untuk bisa buat estimasi itu kalau datanya sudah lengkap pun, apalagi ini saya jawab secara langsung. Oke, Mika Mocha Yosua Elyon. Halo, selamat ini Pak Yesua. Jika ada bandar mengganjal pergerakan saham dengan memasang banyak lot di sebelah kanan atau sebelah kiri, apa artinya? Oh, artinya bisa banyak sih, nggak selalu sama artinya. Kayak gitu dan itu nggak harus bid over, itu nggak harus jadi pertimbangan kita untuk mengikuti bandar atau menghindari bandar, nggak harus. Salam sehat Pak Arga, salam sehat juga dari Ibu Wulan. Jika market report jam bursa, apakah top inflow bisa dibilang bandarnya akumulasi dan sebaliknya? Mohon penjelasannya. Tujuannya itu cuma nggak selalu saham top inflow asing itu jadi saham yang dibandari asing. Tapi tujuannya itu. Most of the time sih betul, apalagi top 5 itu jarang. Saham yang masuk top 5 inflow itu nggak dibandari asing itu jarang. Tujuannya itu sih. Kayak gitu. Apakah suatu saham bisa dibandari beberapa bandar lalu perlukah kita, melihat berapa banyak yang membandari? Seperti dijelaskan dalam teori, satu bandar artinya satu tujuan, kayak gitu. Artinya jadi kalau bukan satu bandar bukan berarti satu orang, enggak, banyak orangnya, banyak akunnya, banyak sekuritasnya, yes, tapi satu tujuan. Saham yang bergerak dengan baik harus bandarnya satu tujuan. Meskipun bandarnya ada 7 orang, 8 orang, ada 3 reksadana, harus satu tujuan. Itu aja yang penting.
Jadi kembali lagi, definisi bandar itu adalah sejumlah pihak yang bergerak satu tujuan untuk menggoreng harga. Ingat prinsip bandarmologi yang sudah dijelaskan di materi adalah proses bandarmologi hanya bisa terjadi ketika ada perpindahan kepemilikan dari satu bandar dengan banyak investor retail. Bandarnya satu, satu bukan berarti satu orang. Satu bandar artinya satu tujuan, kayak gitu. Dan Anda nggak butuh tahu bandarnya berapa banyak, berapa sekuritas, Anda nggak butuh tahu itu. Apakah analisa bandar ini 100% dalam memperoleh cuan? Mungkinkah ada jebakan akumulasi bandar yang tidak terlihat retail? Nggak ada, saya selalu mengatakan, berulang kali saya katakan, kalau tujuannya adalah Anda punya metode yang 100% cuan, 90% cuan, bahkan 80% cuan, kalau Anda merasa, kalau itu yang Anda cari, itu yang Anda harapkan dalam trading saham, saya selalu dengan jelas mengatakan, mendingan nggak usah trading. Mendingan nggak usah trading. Kerja kantoran aja resikonya nggak sekecil itu kok, apalagi trading saham. Dan percayalah, bukan itu cara untuk Anda sukses di bursa, bukan menemukan metode yang 100% cuan. Bahkan saya bisa memberitahu Anda metode yang 100% cuan. Secara gratis. Saya pernah kasih di podcast secara gratis. Tergantung Anda metodenya ya. Metodenya saya bisa kasih sekarang secara gratis. Kalau goal-nya adalah profit loss ratio kan. Kan seringkali kan 100% cuan itu kalau 100 kali trading metode itu berapa kali cuan kan? Seringkali kan gitu namanya 100%. Kalau dalam 100 kali trading metode itu 100 kali cuan, berarti itu metode paling bagus. Saya kasih tahu kan Anda bagaimana metode yang pasti cuan. Saya kasih tahu sekarang, gratis. Kalau gimana caranya? Anda nanti mulai hari Senin, kalau ada harga saham yang harganya 100, Anda buy. Harganya 100 ya. 100 Anda buy. Kayak gitu. Setelah Anda beli di harga 100, Anda jual pasang antrian di 102, Anda antrian jual di 102, Anda sell. Udah, selesai. Saya jamin itu metode 100% cuan. Saya jamin. Apakah pasti naik? Ya enggak. Bisa Anda beli di 100 turun ke gocap. Cuma ya jangan dijual dulu, kan belum rugi. Anda jual nanti kalau 102, itu 100% cuan. Kalau mau lebih cepat nunggunya, Anda jual di 101. Itu pasti cuan. Jangan pernah jual ketika sahamnya turun. Anda jual di 101. Itu 100% cuan. Nggak ada risiko Anda rugi. 100 kali Anda trading artinya Anda buy dan Anda sell lagi sahamnya. 100%, 100 kali Anda trading buy dan sell, 100 kali Anda untung. Itu 100% cuan. Saya ketemu banyak trader yang winning rate-nya 100% bangkrut. Kapok. Kenapa? Saya nyangkut semua, Pak. Belum bisa jual, nyangkut semua. Artinya dia 100% cuan, nggak pernah cut loss. Sekalipun mereka nggak pernah cut loss. Pasti cuan. Saya ini beli di 3.000, sekarang harganya tinggal 75. Tapi kalau tenang aja, kalau di 3.500 saya jual, 100% cuan. Tapi bangkrut. Saya beli di 1.500, sekarang harganya tinggal 300. Tapi saya masih pasang antrian di 1.550. Pasti cuan. Jadi winning rate itu kebohongan publik juga. Saya kenal trader sukses yang trading profit loss ratio-nya nggak sampai 60%, 50%-an. Tapi untuk portfolionya nambah terus. Jadi winning rate itu nggak penting. Kayak gitu. Analisa bandarmologi apakah 100% memperoleh cuan? Enggak, saya udah ajarin yang 100%. Nanti di part kedua akan ada banyak masalah yang Anda temukan meskipun Anda bisa membaca pergerakan bandarnya. Saya pengen se-fair mungkin dalam setiap mengajarkan karena tujuan saya edukasi, bukan menjual janji. Akan se-fair mungkin menunjukkan resiko-resikonya ini-ininya.
Kalau mungkinkah ada jebakan akumulasi bandar yang tidak terlihat retail? Itu juga mungkin. Cuma masalah utamanya bukan itu. Nanti Anda akan ketahui di part kedua. Seperti itu sih. Jadi nggak ada analisa yang 100% cuan. Kalau tujuan Anda 100% cuan, siapapun Anda, termasuk saya, saran saya mending nggak usah trading. Kayak gitu. Karena kenapa? Saya bukan jahat, bukan apa, karena Anda nggak worth it perjuangan Anda. Kalau Anda tujuan Anda mencari 100% cuan, uang Anda akan habis di bursa, dimakanin oleh bandar, saham Anda akan mayoritas nyangkut dan habis buat ikut workshop. Kayak gitu. Padahal saya udah kasih tahu kan, metode 100% cuan, beli di 100, jual di 101. Jangan pernah jual sebelum kejual di 101. Itu 100% cuan. Nggak usah ikut workshop lagi. Bahkan saya pernah ajarin di podcast beberapa tahun lalu, sebenarnya kalau udah nonton itu yang ikut udah 100% cuan semua. Seperti itu. Oke, dari Sheva Yudhistira Reza Putra. Apakah ada kemungkinan broker top retail dipakai bandar untuk akumulasi agar tidak terdeteksi retail? Ada aja, cuma nanti ada chapter penjelasannya. Oke, ada aja, ada saham Koci, diakumulasi bandar pakai XL, dan lain-lain, itu bisa ada, cuma nanti ada penjelasan secara detailnya. Bila BEI mengetahui saham-saham busuk yang IPO, kenapa membiarkan terjadi? Akibatnya retail yang nyangkut, pemilik saham busuk dapat uang banyak, dan lain-lain. Menurut saya BEI bahkan kan sudah direksi bursa sudah ini kan, sudah mengatakan mereka sedang berusaha mencari metode untuk mencari saham berkualitas. Baru lagi berusaha mencari. Artinya memang nggak pernah dicari selama ini. Sampai detik ini tidak pernah ada usaha untuk mencari saham berkualitas, bahkan baru dipikirkan nih, gimana nih supaya ada IPO saham berkualitas. Kayak gitu. Jadi, kenapa ya tujuan mereka bukan itu kok. Tujuan BEI bukan untuk meng-IPO-kan saham berkualitas. Bukan untuk membuat investor retail semua untung. Karena kalau investor semua untung, berarti bandarnya rugi dong. Tentunya nggak baik buat ekosistem bursa. Karena prioritas utama adalah bandar sukses, untung, betah menggoreng saham, transaksi besar, harga saham bergerak, itu prioritas utama. Kalau saya jadi dirut bursa pun saya nggak bisa mementingkan investor retail. Terlepas dari seberapa pengen saya melihat investor-investor retail, pahlawan-pahlawan bursa saya untung, saya nggak bisa memprioritaskan investor retail. Karena hancur. Bursa akan hancur kalau bandar-bandar bandar ditutup matanya kayak gitu. Transaksinya dibuka secara real time. Bandar akan murka, akan menghancurkan sahamnya, akan liburan sebelum Pak Harga berhenti jadi direksi bursa, saya nggak akan trading. Transaksi turun drastis, IPO nggak bisa berjalan, modal-modal para dana pensiun, fund manager nggak bisa dicairkan, hancur bursa. Bursa itu dibuat prioritas utama adalah kepentingan bandar. Pahlawan bursa berpartisipasi untuk kesehatan bursa. Itu prioritas utama. Nggak ada cara lain. Bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka nggak peduli sama retail, cuma nggak ada cara lain. Itu sebabnya saya menyarankan metode paling realistis untuk investor retail, untuk menyukseskan investor retail adalah ikutin bandar. Karena bandar harus menang untuk bursa bisa berjalan. Apapun sahamnya, kalau bandarnya pergi, saham itu selesai. Apapun sahamnya, bandar harus menang. Tujuan kita di workshop ini juga bukan untuk mengalahkan bandar. Tujuan kita untuk membiarkan bandarnya tujuan kita untuk membiarkan bandarnya menang dan kita ikut menang bareng dia. Itu aja. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari 5 aksi bandar, apakah yang dilakukan Lo Keng Hong termasuk action akumulasi? Tergantung, apanya ya? Kapannya? Dan saya nggak menganggap Pak LKH sebagai bandar, saya menganggap beliau sebagai influencer. Jadi yang aktif bertransaksi, kalau asumsi saya sudah lama nggak ketemu beliau, di era yang baru ini beliau lebih sebagai influencer.
influencer yang beda style misalnya dengan, Koko yang dari Medan itu beda style-nya cuma sama-sama influencer, sama-sama mengincar, mengincar iya, sama-sama tujuannya jualan saham buat para follower-nya. Toy Minar, Pak Arga, saya, masih belum, mengerti bagaimana Bandar bisa menaikkan menurunkan harga saham. Bagaimana maksudnya tebelin bid, hajar kanan untuk naikin harga sebaliknya. Terima kasih. Oke, saya simpan dulu nanti saya buka chapter-nya ya, terus saya buka ininya. Sebenarnya saya nggak tahu bagaimana caranya. Sebenarnya di materi sudah ada yang saya menggerakkan saham Mior, mungkin kalau Pak ini bisa jelaskan apa yang nggak ngerti, saya bisa lebih mudah karena kalau saya jelaskan pun saya akan ulang yang saya jelaskan di Mior. Kalau belum paham tolong tanyakan lebih detail ya. Bagaimana bisa menaikkan harga saham, maksudnya tebelin bid, hajar kanan, naikin harga dan sebagainya. Jadi sudah dijelaskan tentang mekanisme pergerakan harga di part pertama di saham Mior. Itu harus ditonton dulu, karena saya jelaskan ulang pun saya akan mengulang materi yang sama, kayak gitu. Dan saya biasanya live gini nggak lebih baik daripada materi recorded. Dari Pak Aga, "Selamat pagi Pak." "Selamat pagi Pak Aga." Kalau bandar liburan berapa lama waktu biasanya kita menunggu? Apakah tetap bisa menunggu selesai liburan atau keluar? Ya tergantung kan. Kadang-kadang saya nunggu, akhirnya dia pulang, harga sahamnya digoreng, kadang-kadang saya bosan keluar duluan. Nggak bisa diasumsikan. Berapa lama, mungkin yang saya bilang paling lama saya menunggu itu ya nggak sampai setahun tapi lebih dari 6 bulan. Exact-nya saya nggak ingat berapa. Itu paling lama yang pernah saya tunggu. Ada yang mungkin lebih, tapi mungkin di bulan ketiga saya udah keluar mungkin. Ada yang setelah saya keluar harganya naik juga ada, kayak gitu dan itulah salah satu strategi yang membuat kita pengikut bandar mungkin bisa loss aja karena itu aja bisa. Sorry, karena loss aja bisa seperti itu. Maaf lampu saya dari tadi jatuh, saya bingung kenapa seperti itu ya. Oke, semoga oke lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Hendra. Selamat pagi Pak Arga. Saya pernah dengar ada bandar yang bisa tahu siapa nama yang beli saham hari ini setelah market close. Bagaimana bandar bisa tahu kalau Pak LKH beli? Kenapa bandar mau naikin harga yang dibeli LKH buat LKH bisa profit taking? Kembali lagi, Pak LKH kapan nih? Kalau Pak LKH sekarang ya bandar bisa tahu karena belinya barengan. Belinya barengan, udah makan bareng, udah diskusi, udah nego harga, udah ini ya tentunya nggak usah pakai metode apa-apa, bandar tahu Pak LKH beli. Karena ya belinya dari saya, kita udah deal-deal-an dulu kayak gitu. Udah deal-deal-an keluar beritanya kapan, fotonya udah disiapin, kapan harga digoreng, tentunya itu sudah jadi satu paket kalau Anda ngomong sekarang ya. Kalau Anda ngomong dulu, kenapa Pak LKH beli harga sahamnya masih bisa digoreng sebelum Pak LKH jadi sesukses sekarang, itu karena kalah sabar. Karena Pak LKH nunggu sampai 10 tahun misalnya. Bandar 1 bulan, 6 bulan liburan masih cantik kan. Kalau 10 tahun namanya pensiun kan. Kalau harga saham nggak akan saya goreng lagi deh sebelum Pak LKH keluar, Pak LKH nggak keluar 10 tahun. Gimana caranya? Kayak gitu. Cuma itu dulu. Semakin ke sini Pak LKH juga tentunya, udah semakin berumur, tentunya nggak mau nunggu 20 tahun lagi, kapan kayanya kalau nunggu 20 tahun lagi kan. Mendingan beli sekarang besok naik kan, tentu kayak gitu. Itu lebih menjadi prioritas beliau saat ini dan saya pun kalau saya di posisi beliau, saya pun tentu akan berpikiran seperti itu. Apalagi sekarang, value investing sudah diajarkan secara in general dan banyak orang yang mempromosikan value investing yang bisa jadi target market yang baik. Oke, Pak Effendi, Pak Arga, bagaimana kita bisa tahu barang yang atau saham bandar sudah habis? Apakah ada metode cara mengetahuinya? Eee, Seperti Pak Arga infokan libur selamanya saham tersebut. Oh, panjang sekali kalau saya jelaskan. Ini cuma dalam mayoritas kasus, ingat syarat untuk menjadi bandar, kembali lagi semua materi hari pertama ini sangat penting untuk mengetahui syarat untuk menjadi bandar adalah menguasai supply. Artinya menguasai supply itu nggak 10-20%, bisa 50%, bisa 60% kayak gitu kepemilikan saham bandar. Itu very unlikely bisa dijual sampai habis.
Jadi bandar itu seringkali tidak menjual barangnya sampai habis. Mayoritas itu, kecuali memang saham IPO yang memang cuma dicetak untuk dibuang. Untuk dibuang, kalau sudah dibuang ya namanya buang sampah, kalau udah dibuang ya jangan dipikirin lagi lah. Ya udah move on, IPO-kan saham baru, buat saham perusahaan baru. Ada saham-saham seperti itu. Saham-saham seperti itu diakumulasi pun jarang. Cuma kalau Anda lihat pada umumnya, tadi ada tanya saham MTEK, saham BSDE, saham BRI, saham Cepin, saham mayoritas saham-saham yang sudah bertahun-tahun gerak itu nggak akan habis kepemilikan bandarnya, Anda nggak usah khawatir. Seperti itu, nggak akan libur sama Anda, nggak usah khawatir. Di mayoritas saham. Kalau saham yang udah digocap, udah bertahun-tahun digocap, anggap aja sudah habis, bandarnya sudah punya kepentingan, lupakan. Itu cara paling simpel sih. Karena untuk saham-saham yang sudah mapan, yang sudah setelah IPO masih terus gerak, naik turun, transaksi masih ada, itu bandarnya tetap punya banyak dan nggak akan habis. Bagaimana, mengetahui saham yang sudah terdistribusi ke retail atau market maker masih memegang saham tersebut? Nanti, di part kedua ada banyak detail tentang informasi kepemilikan retail dan lain-lain, itu akan membantu. Kayak gitu, nanti bagaimana mengoptimalkan bandarmologi supaya bisa kombinasi dengan narasi satu sektor, market leader dan stok tersebut, itu mungkin nanti juga. Pertanyaan sudah ini. Mohon dijelaskan sebenarnya apa yang terjadi di akumulasi terus-menerus satu broker, seringnya saya temukan broker II itu II itu mayoritas adalah, broker yang biasa dipakai buat saham repo, nanti ada penjelasan tentang chapter repo. Dari Pak Kris, untuk materi bukti-bukti keberadaan bandar terkait kasus pasang antrian di 475, 490, maksudnya bagaimana dengan mestinya masih ada? Oke. Jadi kayak gini, jadi, kenapa dibilang mestinya masih ada, karena, karena misalnya nih, harga saham sekarang di 200, 200, nggak usah 200, harga saham di 214. Nah, ya 215, 214 saya lupa itu ya. Anggap 214, saya pasang antrian pagi-pagi di 202. Pasang bid 50.000 lot di 202. Sekarang antriannya di 214. Harganya di 214, saya 202. Hari ini harga saham tersebut sempat turun ke 210. Artinya apa? Kalau sempat turun ke 210, artinya pernah, semua yang beli di 212 itu dadan. Kenapa? Karena sudah laku, sudah turun sampai 210. Sebelumnya harganya di 214, udah turun sampai 210. Berarti pernah laku. Semua yang pasang antrian pagi-pagi di 212 itu laku. Udah dan. Cuman kalau di 202 kemungkinan besar masih ada. Kenapa belum pernah ada yang beli di 202? Yang pasang antrian pagi-pagi di nomor 1 pun belum bisa jualan karena belum ada yang beli. Itu yang saya bilang kemungkinan masih ada. Jadi antrian itu hanya akan hilang kalau bandarnya cancel. Nggak jadi beli deh, saya udah antrian paling depan cuma nggak jadi beli, saya pindahin ke 212 biar saya jadi beli. Cuma pada kasus itu belum di-cancel, jadi masih ada di pagi hari. Karena itu, masih ada itu artinya itu karena, antriannya belum ada yang jual di 202, jadi kita belum bisa beli di 202. Begitu juga dengan 204, belum ada yang jual di 204. Belum bisa juga, harga juga paling rendah baru 210, belum pernah 204. Seperti itu yang maksud masih ada. Oke, semoga bisa dimengerti untuk, Pak Kris. Dari Pak Medi, "Pak Arga, mau tanya hal non teknis. Pengetahuan luas Pak Arga dari spesialis bandarmologi apakah diperoleh sebagai pengalaman pribadi dalam mengelola portfolio atau
Pengalaman bergaul dengan teman-teman bandar atau pernah jadi bandar? Pengalaman pribadi iya, pengalaman alumni yang di-sharing juga iya. Saya jelaskan salah satu tujuan saya mengajarkan workshop adalah supaya saya jadi tetap terus lebih pintar karena saya percaya dengan mengajar, cara terbaik belajar adalah dengan mengajar, dengan meng-upgrade sistem, dengan meng-update sistem, itu cara terbaik saya belajar bandarmologi. Tapi saya juga nggak bohong, ada juga dari pergaulan, dari informasi orang-orang sekuritas, ngobrol-ngobrol sama bandar, itu juga ada. Kalau saya pernah jadi bandar, saya pernah ada dalam membantu dan masuk dalam timnya bandar, saya pernah, tapi saya nggak pernah jadi sutradara utama pergerakan harga yang layak disebut bandar, enggak. Jadi tim saya pernah. Itu mungkin penjelasannya, itu ya, berpengalaman aja gitu. Ya, itu sih. Oke. Itu seluruh pertanyaan yang dikirimkan melalui form. Mungkin biar seru, mungkin 10-15 menit ke depan, mungkin tolong dibukakan dulu kolom ininya. Mungkin Anda kalau misalnya tiba-tiba tertutup atau apa, Anda bisa refresh, karena harus ada perubahan setting yang kami buat untuk ini. Anda bisa refresh pertanyaan ininya, kalau ternyata terputus, mungkin tim admin bisa tolong nyalakan live commentary-nya. Kalau ada tadi pertanyaan yang belum jelas juga bisa bisa ditanyakan. Cuma so far sudah sangat banyak ya pertanyaannya, bahkan saya yakin banyak yang terus bertanya meskipun sudah lewat jam 10.20. Oke, sampai so far sudah saya jawab semua. Oke, ada lagi kah? Oke, saya nggak tahu apakah saya bisa baca live commentary-nya. Cuman oke, sudah dibuka, cuma saya coba buka link-nya ya, biar saya bisa sambil baca live commentary. Silakan kalau Anda mau bertanya. Sebentar. Atau mungkin admin, saya belum bisa baca live commentary. Oke, ini ada materi part 1. Oke, sebentar. Mohon. Oke, sepertinya belum bisa. Sebentar, kami coba karena ini pertama kali, karena kalau di private memang ada kendala untuk live chat-nya, beda sama di broadcast pada umum. Oke. Sebentar, saya coba. Oh, ini Q&A part 1. Oke, saya coba masuk YouTube, apakah sudah dibuka live commentary-nya? Oke. Oke, sebentar. Belum bisa ya? Sorry. Kalau nggak bisa, ini percobaan pertama. Kami udah coba di uji cobanya berhasil, cuma di sini saya belum bisa melihat ada live commentary. Di YouTube-nya, mohon tunggu sebentar. Oke, maaf kalau gagal. Belum muncul ya, sebentar saya sambil koordinasi. Bisa coba di-refresh mungkin, kalau saya nggak tahu sudah ada yang masuk atau tidak. Sepertinya di saya sudah ada. Oke, sudah ada. Kalau saya sudah berhasil baca live commentary-nya, kalau Anda belum bisa silahkan refresh, video Anda. Saya sudah ada Pak ini udah bisa chat, ada Pak Alvariel Abigail, Pak Gelar Ponco. Mungkin oke, saya sambil baca mungkin ya. Pertanyaannya dari Pak Gelar, bagaimana cara tahu bandar mulai take profit? Apakah saat distribusi besar-besaran atau saat distribusi tipis-tipis? Wah, itu udah materi besok. Saya nggak bisa jelaskan itu dalam kondisi sekarang seperti ini,
Butuh tools, butuh grafik, butuh itu. Oke, Pak ICT Director, mohon jelaskan prinsip akumulasi bersamaan dengan harga saham turun. Setahu saya akumulasi Oke, ini menarik. Mohon jelaskan prinsip akumulasi bersamaan dengan harga saham turun. Setahu saya, akumulasi berhasil perlu melakukan HK dan HK berefek menaikkan harga. Pertanyaan bagus. Betul, Kak. Kalau bandar mau membeli, apalagi dalam jumlah besar, seringkali harga naik. Tapi ada caranya supaya bandar bisa membuat harga turun dalam fase akumulasi. Contohnya seperti ini, saya kasih contoh simpelnya sendiri, contoh simpelnya aja biar Anda bisa kembangkan. Misalnya seperti ini, misalnya hari Senin bandar akumulasi. Hajar kanan, beli, hajar kanan, tunggu, hajar kanan, atau ada di offer beli, tunggu, di offer beli, tunggu, kayak gitu. Seperti itu. Misalnya hari Senin bandar beli 10.000 lot. Harga naik 1%. Hari Selasa beli 20.000 lot, harga naik 1%. Udah naik 2%, anggap udah beli 30.000 lot. Hari Rabu beli lagi 20.000 lot, harga naik 1%. Udah beli 50.000 lot, harga naik 4%. Hari Kamis beli lagi 20.000 lot, harga naik 1% lagi. Singkat cerita, dari Senin sampai Kamis, bandar beli 70.000 lot, harga naik 6%. Singkat cerita kayak gitu. Pembelian akumulasi dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, beli 60.000 lot. Sampai situ udah jelas ya. Jadi bandarnya beli harga naik, benar, akumulasi. Cuma bisa aja di hari Jumat kebetulan The Fed lagi naikin suku bunga. Sebagai bandar, apa hubungan kenaikan suku bunga The Fed sama saham yang saya bandari terhadap bisnis kuliner saya? Nggak ada sama sekali. Tapi bukan berarti kejadian itu tidak bisa saya manfaatkan untuk keuntungan saya. Apa yang bisa saya lakukan? Bisa aja setelah itu terjadi, saya memilih untuk membeli saham. Saya pagi-pagi, karena The Fed naikin suku bunga, saya banting sahamnya. Pagi-pagi di pre-opening, di awal perdagangan, saya langsung jual 20.000 lot, harga sahamnya langsung terjun bebas, turun sampai 70%, sampai 7%, sampai ya 7%. Dari Senin sampai Kamis naik 6%, hari Jumat turun 7%. Dan kenapa bisa turun 7%? Saya hajar kiri jualan 20.000 lot, harga langsung jatuh. Jadi ketika Jumat tutup, singkat cerita, saya minggu itu saya akumulasi 50.000 lot. 50.000 lot saya beli kan, Senin sampai Kamis beli 70.000, Jumat jual 20.000, saya akumulasi 50.000 lot. Dan tapi saya tetap berhasil menurunkan harga sebanyak 1%. Karena Senin sampai Kamis naik 6%, hari Jumat turun 7%. Simpelnya seperti itu. Itu bisa digunakan di hari yang sama dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu penjelasan pertanyaan dari Pak ICT. Oke, dari Pak Gelar. Mungkin ini Pak Gelar Ponco, hajar kanan maksudnya bagaimana Pak? Beli 5 tik di atas harga saat ini, maaf awal. Hajar kanan artinya beli di over. Kan ada bid, ada over, ada antrian jual. Hajar kanan ada kan beli itu bisa dua metode ya. Bisa beli di bid, pasang antrian, ngantri, atau bisa dibeli yang orang ngantri jual. Kayak gitu. Orang ngantri jual itu beli di over, kayak gitu. Jadi itulah artinya hajar kanan. Semoga bisa dimengerti, kalau enggak saya butuh gambar, coba hajar kanan Anda beli di over. Ketika orang antri jual, Anda beli, itu artinya hajar kanan. Jadi Anda nggak perlu nunggu, langsung beli 5 tik di atas harga saat ini, itu juga jelas hajar kanan. Anda beli di harga lebih tinggi daripada harga saat ini. Tapi Anda tetap beli di harga saat ini, nggak akan beli di harga teratas kecuali harga saat ini sudah habis. Seperti itu. Oke. Lanjut. Jika saya sebagai penumpang gelap, berapa banyak lot yang dipasang supaya tidak dibanting, melainkan diangkut? Itu pembahasan besok. Siapa saja bandar yang harus kita ikuti untuk saat ini?
Identitas tidak dibutuhkan dalam analisa bandarmologi karena pertama, akan ada challenge untuk Anda tahu bandarnya siapa, identitasnya siapa, umur berapa, rumahnya di mana. Anda akan kesulitan dapat informasi itu, jangankan Anda, saya aja kesulitan mendapatkan informasi itu dan percayalah, walaupun Anda tahu nomor KTP-nya juga, Anda nggak akan mempermudah Anda mempermudah atau mempersulit Anda dalam proses mengikuti bandar tersebut. Jadi nggak butuh identitasnya siapa, itu bukan sesuatu yang perlu kita ketahui. Yang penting bandarnya akumulasi, itu lebih penting. Yang penting bandarnya lagi kumpulin, jadi dia punya kepentingan kita bisa ikut beli karena bandarnya beli, dan dia punya kepentingan menaikkan harga sehingga kita bisa cuan barang beliau. Bisa tahu perbandingan fee broker bandar dan retail, fee dan lain-lain, karena siapa tahu fee retail jadi masuk akal buat bandar, bisa oper-operan antara broker. Bisa jauh banget, kayak gitu tergantung nilai transaksi, saya materi besok sih saya jelaskan. Jadi intinya ada banyak kepentingan untuk bandar, ada banyak alasan kenapa bandar tetap prefer menggunakan broker bandar daripada broker retail, itu alasannya banyak. Simpelnya sih seperti itu, bukan satu alasan, fee salah satunya, margin yang lain dan lain-lain, nanti ada chapter-nya. Dan dan perbedaannya bisa jauh. Saya pernah dengar ada orang ditawarin nih broker ini nawarin gue untuk masuk 6 bulan pertama gratis fee, bayar pajak doang, sampai segitunya. Dan kalau Anda transaksi miliaran, setiap hari puluhan miliar, penting fee itu. Kalau transaksi 10-20 juta mungkin nggak penting fee itu. Cuma kalau Anda tektok, oper-operan itu penting. Bagaimana cara bandar distribusi di saham Arab padahal yang mengarahkan juga bandar? Bandar bisa mengarahkan sampai harga sahamnya naik. Setelah itu ketika harga sahamnya sudah naik, investor retail, pahlawan bursa ngantri di harga Arab berbondong-bondong beli, di situ dia jual. Saham IPO pagi-pagi diarahkan, harganya naik. Udah itu pahlawan bursa, investor retail beli di harga ARA karena besok berharap ARA lagi, di situ bandarnya jualan. Simple. Itu cara paling mudah. Nggak banyak saham ARA yang bandarnya bisa distribusi besar kecuali di saham-saham IPO. Apakah asing markdown membuat bandar rugi karena menjual harga murah? Tujuan markdown untuk memancing retail untuk buy. Terus selanjutnya apakah bandar akan distribusi atau akum lagi? Nggak seperti itu sih. Markdown tujuannya buat menurunkan harga. Bandar, misalnya dia akan ada bullish markdown, ada bearish markdown, di materi bisa ditonton lagi. Bullish markdown artinya bandar sudah akumulasi, harga sudah naik, udah itu diturunin dulu kayak kasus tadi tuh yang saya bilang, gimana cara supaya harga turun di hari Jumat di markdown karena kenaikan suku bunga The Fed. Tujuannya bukan karena bandar mau rugi, karena bandar mau beli di harga bawah. Rugi atau untung belum, dia belum profit taking, masih jauh, dia masih akumulasi. Belum kepikir rugi atau untung, belum dihitung, belum bisa dihitung, seperti itu. Oke, wah banyak sekali pertanyaan kalau gini. Dalam krisis bandar 2019, saham-saham yang dibandari Thanos sudah semua berjatuhan tahun tersebut. Namun SDMU kembali digoreng tahun 2023, 2022, 2023. Menurut Pak Arga, bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi? Karena tahun 2023 beliau sudah nggak aktif di bursa, sudah ada di tahanan sehingga tidak bisa lagi berpartisipasi. Mungkin kalau ada saham yang masih milik beliau pun sudah di-lock sehingga dia nggak bisa jualan dan sahamnya dipindah ke bandar lain. Sesimpel itu sih. Sesimpel itu yang terjadi karena kepentingan banyak, bukan hanya kepentingan beliau. Saham-saham yang mayoritas milik beliau nggak naik lagi. Cuma ada saham-saham yang beliau cuma supirnya aja. Banyak pemodalnya ya ganti supir. Ada N2 berapa persen big accumulation itu nanti aja dan ya Anda nggak butuh tahu persentasinya karena sudah ditampilkan di tools. Anda nggak akan lihat lagi persentasinya karena sudah dibaca oleh tools, bahkan udah lebih canggih dari sekedar presentasi kalau yang versi 2023.
Berapa range waktu untuk analisa akumulasi bandar itu semua dijelaskan di part kedua. Cara kita lihat aksi retail, contoh kita harus lihat aksi retail, harus apa setelah lihat aksi retail lain, itu semua pertanyaan teknis yang akan dijawab di materi part kedua. Pertanyaan dari Pak N2 sudah terjawab, Pak atau Bu N2. Bandar, saat bandar akumulasi sebagai retail kita juga ikut akumulasi. Sampai kapan kita ikut bandar? Apakah ketika markdown harga turun kita perlu average down atau sejauh mana kita mengikuti? Itu udah terserah, itu udah selera tergantung ketersediaan waktu dan modal. Intinya adalah ya nggak harus juga bandar akumulasi 3 bulan Anda harus setiap hari beli. Kan Anda bisa aja, Anda punya budget, Anda masuk 100 juta, Anda beli dalam 3 kali Anda masuk 3 kali ketika bandar akumulasi. Setelah itu tunggu aja, biarin bandar menggoreng harga setinggi-tingginya, Anda nggak usah beli lagi, nggak usah ini lagi. Tunggu ketika bandar mulai profit taking, Anda ikut profit taking, lebih simpel. Nggak harus setiap hari Anda ikut, nggak harus juga, capek juga kalau kayak gitu. Pak Arga, bandar bisa tukar-tukaran barang. Fungsinya apa ya selain kelihatan volume besar? Fungsinya bisa buat menaikkan harga atau menurunkan harga. Ini Pak Budiono. Bisa untuk menaikkan harga, misalnya harga sekarang di 210, nah Pak Budiono pasang di 212. Saya beli saham Pak Budiono di 212. Harga jadi 212. Udah itu udah habis 212, saya udah punya barang, saya pasang di 214. 214 saya pasang jual di 214, Pak Budiono yang beli dari saya. Harga naik ke 214. Setelah sampai 214, harga barang di Pak Budiono antri di 216. Pak Budiono ngantri di 216. Di situ Pak Budiono antri di harga 216, di situ Pak ini saya beli di 216. Jadi kita tukar-tukaran. Saya dan Pak Budiono itu satu tim, satu modal, satu tujuan. Kita bandar yang sama, kita tukar-tukaran barang untuk menaikkan harga. Itu yang disebut markup. Salah satunya seperti di mana kita fokusnya cuma menaikkan harga, nggak ada akumulasi, barang kita sama, seperti itu. Sebentar, saya baca dulu ada notes dari ini, dari tim, takutnya ada kendala. Oke, nggak ada ya, sebentar. Saya coba cek dulu, saya takut ada notes. Oke, nggak ada ya, sebentar. Kalau teknisi tadi, seakan-akan ada message masuk. Oke, lanjut. Saya ini dulu, udah dijawab. Pertanyaan selanjutnya yang paling bawah, jika bandar adalah pemegang mayoritas saham, apakah semua sahamnya akan didistribusikan atau disimpan untuk goreng selanjutnya? Yang saya bilang tadi, most likely saham akan bandar itu tidak membuang sepenuhnya saham yang mereka miliki, most likely. Mayoritas saham yang sudah, kita lagi ngomong bukan saham yang baru IPO, karena kalau IPO buat buang ya udah kan. Karena nggak baik, saham yang sudah dibuang masih diingat-ingat, itu nggak baik. Buat semua, kita juga kalau udah buang sampah ya lupakan. Ada saham-saham yang seperti itu di IPO-kan buat itu, ya itu udah beda cerita. Cuma kalau saham-saham pada umumnya tidak seperti itu. Karena bandar bukan, nanti ada chapter tentang tujuan-tujuan bandar. Ada saham yang misalnya udah mau bangkrut ya akan dibuang semua ke retail. Harga sahamnya akan digoreng dan dibuang semua. Kalau udah mau bangkrut. Kenapa? Alasannya satu, bukan karena fundamental penting, bukan. Banyak saham mau bangkrut, banyak saham rugi, harga sahamnya naik gila-gilaan banyak. Cuman karena di bursa kita dilarang saham bangkrut untuk digoreng. Itu aja. Artinya apa? Kalau Anda punya sebagai bandar, punya saham perusahaan bangkrut, Anda nggak bisa goreng lagi. Berarti Anda nggak bisa jual. Jadi sebelum bangkrut ya kasihkan dulu lah ke investor retail. Supaya nanti setelah bangkrut, investor retail yang nggak bisa jual. Bukan bandar udah jualan. Jadi hanya kasus-kasus seperti itulah yang bandar memutuskan di tengah jalan untuk membuang sahamnya. Ada IPO memang buat buang ya udah. Kalau sudah dibuang sudah selesai. Cuma ada kasus-kasus fundamental yang membuat bandar memutuskan untuk menjual sahamnya sampai habis atau hampir habis.
nanti ada penjelasan tentang TMPI itu juga ada di chapter part kedua, seperti itu. Cuma sisanya itu enggak, bandar hanya jual sebagian, akumulasi lagi, goreng lagi, karena tujuannya buat cari cuan, bukan buat buang perusahaan. Seperti itu. Sudah 1,5 jam, sebenarnya waktu kita sebenarnya sudah cukup banyak, sudah cukup ini, cuma saya akan berikan waktu dulu beberapa menit ke depan kalau memang ada pertanyaan lain. Jika bursa melindungi bandar, terus kita sebagai retail sampai kapanpun tidak bisa menang. Retail bukan tidak bisa menang. Retail bisa aja menang banyak. Pak LKH dulu retail, sekarang bisa sekaya itu. Nggak bisa dibilang retail tidak bisa menang. Yang nggak bisa itu mayoritas retail menang. Itu nggak bisa. Karena kalau mayoritas retail menang, siapa yang kalah kan? Itu aja. Bukan berarti retail nggak bisa menang, retail bisa menang. Nah, kayak gitu. Jadi tujuan saya di sini adalah menjadikan Anda retail yang menang. Bersama dengan bandar. Itu aja tujuan saya. Bukan nggak bisa menang. Bukan berarti Anda nggak mungkin untung. Anda pernah untung kok di bursa. Kayak gitu. Cuma yang harus menang bandar. Yang mayoritas harus kalah retail. Biar bursa sehat. Bukan karena jahat. Supaya bursa sehat. Kayak gitu. Karena kalau retail menang, bandar pulang, bandar bubar, selesai. Nggak jadi menang retail. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi retail, karena tujuan bandar juga bukan buat merugikan retail. Bukan. Kalau tujuan bandar adalah menghancurkan semua retail, semua saham gocap. Atau bahkan turun ke Rp1. Karena itulah caranya supaya semua retail rugi. Saham udah dibeli retail, turunin terus sampai gocap. Nggak akan pernah naik lagi. Karena kalau naik bisa ada retail yang untung. Bandar nggak pengen kok melakukan itu. Bandar pengen dia cuan. Cuma itu. Dia nggak kenal Anda, nggak pengen kenal Anda. Kalau Anda rugi ya sudah, too bad, resiko investasi namanya. Yang penting dia untung. Dia juga nggak peduli sebagian dari kita untung sama mereka. Karena mereka tahu untuk untung, harga saham butuh dinaikkan, mereka butuh akumulasi, butuh distribusi di atas. Dalam proses itu pasti ada yang bisa ikut. Selama yang ngikutnya dalam tahap wajar, dia biarkan aja. Nggak lucu kan setiap bandar mau akumulasi ada retail ikut, banting ke gocap. Mau akumulasi, retail ikut, banting ke gocap, ya kacau kalau gitu. Kapan dia untungnya? Kalau dia tujuannya merugikan retail. Seperti itu. Oke. Kalau bandar akumulasi memakai 30 broker, volume seperti hampir sama, bagaimana mendeteksinya itu nanti, itu contoh kasus. Bagaimana cara bandar sudah TP atau balik lagi liburan itu juga nanti di materi. Belum cukup materi untuk saya menjelaskan itu. Oke, sambil saya nunggu, saya mau jelaskan untuk part kedua. Nanti materi part kedua sudah dikirim, nanti tengah minggu akan dikirim tools-nya juga biar Anda bisa belajar. Fokus Anda sekarang adalah pahami materi part kedua. Itu fokus terbesar Anda untuk keuntungan Anda bisa memaksimalkan materi workshop ini. Nonton part kedua itu part yang kompleks, banyak penjelasan. Anda kalau punya waktu nonton 2 kali. Kalau ada pertanyaan, masukkan pertanyaannya. Nanti akan di sesi live Q&A dan akan ada sesi praktek bersama. Di mana sesi praktek di mana saya akan praktekkan, saya akan gunakan tools-nya, akan analisa grafiknya dan lain-lain. Itu pertama. Part kedua sampai sekarang formatnya masih 2 hari, akan ada hari Sabtu dan hari Minggu. Cuma yang perlu saya ketahui hari Sabtu dan hari Minggu itu niatnya sih sebenarnya untuk diikuti dua orang yang bisa hari Sabtu nonton hari Sabtu aja, orang yang bisanya hari Minggu nonton hari Minggu aja. Niatnya seperti itu. Cuma dari pengalaman yang sudah format seperti itu yang ikut sama. Yang hari pertama dan hari kedua belum puas hari pertama, ikut hari Sabtu, ikut hari Minggu. Ya saya nggak bisa melarang Anda ikut, ini hak Anda. Cuma saya juga akan malas membahas yang sama dalam 2 periode dan Anda pun akan bosan nontonnya. Jadi saran saya, karena
prakteknya mayoritas seperti itu, jadi saya tetap harus memprioritaskan mayoritas. Jadi yang hari Sabtu, recording-nya akan bisa langsung Anda tonton, jadi Anda bisa saksikan langsung hari Sabtu, dan hari ini pun, hari kedua pun, jadi at least, contoh kasus yang dibahas di hari pertama, hari Sabtu, nggak akan dibahas lagi hari Minggu. Kayak gitu. Pertanyaan yang sudah dijawab di hari pertama, tolong jangan ditanya ulang di hari kedua, jadi malah membosankan, malah membuang waktu kita, seperti itu. Tapi intinya kalau Anda mau cuman bisa hari Minggu aja nggak apa-apa, kalau bisa hari Sabtu aja pun nggak apa-apa. Toh recording-nya, tetap masih ada, seperti itu. Oke, pertanyaan lanjut, jika saham ARB saat ARB -7 tapi Broksum akumulasi, lalu siapa yang meng-ARB-kan saham tersebut? Sama, bisa aja Bandar ARB-kan dulu, terus kumpulkan di harga ARB pelan-pelan dari retail, itu pun bisa. Banting dulu pagi-pagi, udah itu siang-siang pelan-pelan kumpulin pelan-pelan dari retail-retail yang cut loss di harga ARB. Itu bisa aja terjadi. Cuma Anda nggak usah pusingkan itu karena itu kalau Anda mau jadi bandar. Kita di sini mau jadi retail yang ngikutin bandar. Kita nggak butuh tahu caranya meng-ARB-kan saham karena kita nggak punya cukup saham juga buat meng-ARB-kan. Kayak gitu. Pak Arga, apakah perlu download iPod PC atau smartphone saja tidak cukup? Nggak cukup, kita nggak butuh iPod PC supaya Anda bisa mendownload data broker summary-nya. Seperti itu. Itu PR yang Anda bisa lakukan, kalau Anda belum punya iPod, lebih baik Anda pakai iPod. Nggak harus pakai sekuritas lain pun, beberapa bisa. Coba percayalah, hampir semua alumni walaupun ketika workshop dia nggak pakai iPod, nanti dia buka iPod sendiri karena itu akan lebih nyaman buat Anda dan toh nggak ada biayanya buat Anda, cuma sedikit repot, tapi nggak punya iPod, pakai Mirai, pakai Mandiri, ujungnya lebih repot. Saya bukan promo iPod, bukan sama sekali. Anda nggak usah trading sama sekali pun saya happy karena saya nggak tujuannya bukan mau jualan iPod, saya nggak dapat fee apa-apa, cuma ini lebih baik buat Anda. Itu aja. Oke, adakah pertanyaan lain? Saya tunggu 1-2 menit. Thank you, ini pertanyaannya sangat sangat menarik, sangat mendalam. Beberapa saya memang setiap workshop beberapa pertanyaan, seringkali pertanyaan buat part kedua, tapi itu gunanya juga kita bahas satu persatu. Nanti yang part kedua, mayoritas pertanyaan yang ditanya buat part kedua sudah ada di materi. Dan saya happy kalau Anda nanya part kedua, artinya Anda sudah ngerti part pertama langsung pengen udah tahu hal-hal penting yang harus dibahas di part kedua dan itu sudah ada di part kedua dan nanti pun ada sesi live Q&A gini sebelum sesi contoh kasus. Pak Arga, saham yang naik banyak tapi distribusi sering terjadi. Kenapa bisa terjadi? Most of the time ketika ada alumni bertanya, peserta bertanya seperti itu, mereka merasa bandarnya distribusi tapi sebenarnya bandarnya akumulasi. Salah analisa. Most of the time seperti itu. Cuma kalau ternyata memang seperti itu, ya tadi sudah dijelaskan juga kan, ada juga kok caranya harga saham naik dan bandarnya distribusi. Naikin pagi-pagi, siangnya distribusi. Pagi-pagi beli 20.000 lot, siangnya sampai sore bisa jual 30.000 lot. Jadi dia distribusi 10.000 lot, walaupun jualannya pelan-pelan sehingga harga nggak turun. Itu bisa. Cuma itu nggak usah terlalu dipedulikan karena so far ini buat saya nggak tahu kalau yang bertanya mau jadi bandar itu butuh tahu. Anda butuh, kalau pengen belajar dari saya butuh informasi lebih tentang teknik-teknik menaikkan, menurunkan harga saham, menggoreng, butuh informasi lebih. Kayak gitu. Cuma sebagai retail itu nggak usah terlalu dipusingkan. Toh sekarang datanya ditutup juga anyway sepanjang jam market, jadi lebih nggak penting lagi. Informasi itu lebih nggak guna lagi buat keseharian kita trading dan menjadi investor retail di bursa. Kayak gitu. Pak, bisa bantu share iPod yang pro-nya? Sorry, saya nggak kebaca ini ada. Sorry ketutupan. Ya, iPod for PC-nya bisa googling aja mungkin di grup mungkin kalau teknisi bisa kasih linknya iPod for PC sebenarnya cuma masuk website Indo Premier aja secara langsung bisa Anda download. Pak, saya pernah lihat saham yang di spam satu lot di running trade, tapi secara historis saham belum digoreng. Lalu tanda untuk apa ya? Wah, itu bisa macam-macam ya. Tandanya nggak bisa disimpulkan hanya dengan informasi itu.
bisa dari retail iseng juga bisa, kayak gitu. Macam-macam sih. Cuma ya, ya kalau kasusnya kayak gini belum digoreng tapi di-spam satu lot bisa ada retail iseng, ya bisa banyak kemungkinan. Nggak bisa saya jawab dengan mudah dan nggak ada kecenderungan yang perlu Anda ketahui, kalau itu terjadi Anda harus ngapain. Seperti itu. Oke, mungkin udah hampir jam 12, sudah 1,5 jam lebih. Saya rasa pertanyaan juga mayoritas, yang inti-intinya sudah ditanyakan, beberapa materi memang pertanyaannya sudah lebih ke materi yang akan dibahas di part kedua. Oke, nah ini udah ada link buat Anda download, mungkin ini terakhir aja buat Anda download kalau Anda butuh iPod di PC bisa Anda download di link yang ada di chat ini. Oke, mungkin sampai sini aja buat hari ini. Thank you buat udah join di sesi live Q&A part pertama ini. Materi ini bisa ditonton kembali di link yang sama selama 2 minggu ke depan. Pak, pertanyaan yang belum dijawab sesi 1 ini, apakah dijawab sesi 2 atau sesi 3? Apakah sesi kedua dipertanyakan ulang? Ada beberapa yang udah kami simpan, mayoritas dari pertanyaan yang dijawab itu sudah dijawab dalam materi part kedua, jadi nggak akan saya jawab lagi. Tapi mungkin aja saya ada miss, tolong tanyakan ulang. Kalau sudah sesi tanya jawab part pertama, part kedua, hari pertama belum saya jawab, Anda masih tanya, tolong tanyakan ulang. Tapi mayoritas pertanyaan yang Anda tanyakan, itu sudah ada di materi part kedua, jadi nggak perlu saya jawab ulang dan Anda sudah nggak pengen nanya nanti hari Sabtu depan, seperti itu. Oke, sampai sini dulu aja. Thank you buat rekan-rekan yang sudah bergabung. Semoga bisa mengikuti dengan baik. Saya sih merasa ini udah jauh lebih baik daripada Zoom meeting kemarin yang ada beberapa kendala, seperti itu, ada yang out, ada yang in, saya rasa ini jauh lebih baik. Semoga Anda juga pertanyaan Anda bisa terjawab dengan baik dan saya bisa jawab dengan baik. Oke, sampai sini dulu. Selamat belajar part kedua, selamat mencoba tools-nya. Nanti kita akan sama-sama belajar lagi di hari Sabtu dan Minggu depan. Oke, sampai sini. Happy weekend buat semua. See you next time.